Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihin karim amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik ceramah dengan judul Faktor Utama Penghambat Ukhuwah. Namun sebelum melangkah lebih detail terkait materi ceramah saya akan menyampaikan disclaimer dulu. Karena saya bukan ustadz, jadi mungkin selama ceramah saya tidak akan menyampaikan bacaan Al-Quran dalam versi Arabnya. Begitu pula hadis dalam versi Arabnya. Saya mungkin akan terjemahannya saja. Maka kita mulai tema kita. Faktor utama penghambat ukhuwah. Sebelum saya memulai tema ini, saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Tahu nggak? Dosa apa yang pertama dilakukan oleh makhluk di universe atau di alam semesta ini? Silakan dijawab. Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa ya, Pak? Ya, mungkin bisa menjawab. Kikir. Oh, kikir. Ya, dosa juga. Mungkin ada yang lain yang bisa membantu? Silakan. Sombong. Ya, ada siapa tadi? Jawab sombong ya, sombong ya. Oke. Jadi sombong atau lebih detailnya saya katakan merasa diri lebih baik dari yang lain. Ini adalah dosa pertama yang dilakukan di alam semesta ini. Yang dilakukan oleh satu makhluk yang bernama atau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iblis. Karena iblis ini adalah julukan ya. Nama sebenarnya bukan iblis. Itu adalah julukan. Kenapa? Kalau kita lihat predikat iblis, sebelum dia dijuluki iblis, dia ini adalah salah satu hamba yang taat dari golongan jin. Beribadah kepada Allah dengan taat. Berserah diri kepada Allah dengan taat. Muslim yang sebenar-benarnya, kalau dalam arti keselamatan, rahmat. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain dari golongan manusia yang tercipta dari tanah, sedangkan jin dari api, dia melihat keburukan daripada tanah. Dia merasa api lebih baik daripada tanah. Maka apa yang terjadi? Dia menyombongkan dirinya dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Ketika diminta untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati Adam, dia katakan, aku lebih baik daripadanya. Aku tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Inilah dosa pertama di alam semesta ini. Maka kita harus pahami, sombong atau merasa diri lebih baik daripada orang lain, ini dosa yang sangat-sangat bisa menjadikan kita terputus dari rahmat Allah. Contohnya tadi iblis. Dia sebelumnya taat karena dia merasa sombong dan merasa diri lebih baik daripada Adam yang tercipta daripada tanah. Maka dia terputus dari rahmat Allah. Namun sudah sebagaimana mestinya seorang yang sombong, ketika dia dinyatakan terlaknat atau terputus dari rahmat Allah, bukannya sadar, tapi dia malah membangkang, menentang. Apa wujud tantangannya? Dia katakan, wahai Allah, saya rela engkau melaknat saya rela nanti masuk neraka, tapi tolong panjangkan umur saya sehingga saya akan menggelincirkan anak cucu Adam bersama-sama ke dalam neraka. Artinya bersama-sama terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, Adam
sebagai nabi yang pertama hidup di surga. Karena sudah kebencian yang orang sombong, orang yang merasa diri lebih baik, dia tidak senang melihat orang lain punya kebaikan. Maka dia menggelincirkan melalui godaan. Sehingga Adam alaihissalam tergoda, dan memang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam dan istrinya Hawa diturunkan kepada dunia. Bayangkan tuan-tuan, saudara-saudara hadirin, Adam, Hawa diturunkan ke dunia. Mungkin kita sudah banyak dengar kisahnya, bagaimana pertobatan Adam sehingga akhirnya dia diterima tobatnya, memiliki keturunan. Ketika Adam alaihissalam memiliki keturunan, Adam alaihissalam menceritakan bagaimana keadaan di surga, bagaimana kenikmatan surga. Adam mengalami sendiri bagaimana nikmatnya surga, saudara-saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh anak-anaknya Adam? Apakah semua anak-anaknya Adam percaya bahwa Adam ketika menceritakan surga, bagaimana nikmatnya surga? Apakah semua percaya? Tidak semua anak-anak Adam percaya. Pak, bisa bayangkan nggak? Saksi mata surga, ceritakan surga kepada anak-anaknya, saksi mata loh. Anak-anaknya ada yang tidak percaya loh. Ada yang tidak percaya. Jadi kalau seandainya kita sebagai pendakwah, pemuka agama, menceritakan kebaikan-kebaikan surga, kemudian ada katakan, Bapak tuh sudah tahu surga, langsung kita marah. Ya kalau kamu mau tahu, mati dulu. Wah ini kan, kita kayaknya seolah-olah merasa kita yang paling benar ini. Ini tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus maklumi bagaimana Adam alaihissalam yang menjadi pelaku menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Ketika diceritakan perkara surga kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya ini bagaimana berbuat kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang mana rahmat Allah bonusnya surga. Ingat, surga itu bonus. Karena pahala yang utama adalah kasih sayang Allah SWT, rahmat Allah SWT. Maka inilah kita harus fikirkan. Ketika kita mendakwakan sesuatu, kita harus yakini memang kebenarannya. Tapi kita tidak boleh memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Kenapa? Karena kewajiban berdakwah itu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Tidak ada kewajiban kita untuk memaksa orang untuk mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Sebagaimana Adam alaihissalam ketika menyampaikan kebenaran surga, kalau anak-anaknya tidak mengikuti, maka Adam tidak boleh memaksa anak-anaknya supaya ikuti dia. Karena anak Adam juga ada yang kafir, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini aja generasi pertama. Saya langsung shortcut kepada generasi terakhir Nabi. Karena di sini saya ingin ceritakan bagaimana contoh hamba yang dikutuk dan diberi gelar iblis, dan contoh hamba yang dirahmati yang diberi gelar nabi. Ya kalau iblis kan ada utusan-utusannya juga ya, sampai hari kiamat ada juga untuk mempengaruhi, jenderal-jenderalnya ada. Begitu pula nabi-nabi alaihissalam ini, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 13. Kita masuk sudah materinya. Di mana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan aku jadikan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah sendiri nyatakan dalam surat Hujurat ayat 13 bahwa kita tercipta daripada satu laki-laki dan satu wanita. Dan memang Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran bahwa kita akan dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa gunanya? Lita'arafu atau saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Jadi ya ini yang datang ke majelis ini harus saling kenal mengenal. Dari suku manapun Anda, dari bangsa manapun ada, kita harus saling kenal mengenal. Karena apa? Allah nyatakan di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengakui seseorang yang terbaik itu dari ketakwaannya. Ketakwaan itu letaknya di hati. Dan satu orang pun manusia yang hadir sekarang ini, kita ini,
Secara zahir kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Karena hati yang tahu hanya Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala ini maha benar lagi maha teliti. Itu dalam surat Hujurat ayat 13. Jadi kenapa kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali ke nabi terakhir yang tadi saya bilang, saya shortcut ke nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menciptakan satu negara Islam? Tidak pernah. Sepanjang sejarah yang saya baca, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membentuk satu negara Islam. Kapan negara Islam terbentuk? Pada saat Muawiyah perpecahan dengan Ali, baru negara Islam ada terbentuk. Nabi Muhammad SAW itu membuat satu kesepakatan. Satu kesepakatan yang mana Nabi Muhammad SAW hidup berdampingan dengan orang yang bukan Islam, tapi Nabi Muhammad SAW ingin menciptakan apa? Masyarakat yang hidup Islami, masyarakat Islamia. Jadi kita harus bedakan mana masyarakat Islamia dan bangsa yang berlandaskan kepada Islam. Maka Nabi Muhammad SAW pada waktu piagam Madinah itu diberikan kebebasan. Orang yang tidak menganut Islam, ada di situ Yahudi, ada di situ Majusi, ada di situ berbagai bangsa-bangsa. Silakan hidup berdampingan dengan kesepakatan. Artinya memang itu suku-suku itu hidup di suatu negeri Madinah. Mereka membuat kesepakatan untuk hidup bersama. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan itu sebagai negara. Tidak pernah dideklarkan. Cuma sekarang kita deklarkan sebagai bangsa, sebagai negara. Itu sah-sah saja karena tadi pedomannya surat Al-Hujurat. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika dia menghadapi orang yang bukan Islam atau tidak mengikuti Islam atau tidak menerima Islam, dia tidak pernah menyatakan bahwa orang ini akan dipersekusi atau orang ini akan dipisahkan, dikucilkan. Tidak pernah Rasulullah SAW lakukan. Kalau saya sih, pandangan saya nih para hadirin, saya ini ada satu kisah yang sangat menarik bagi saya. Bagaimana dakwanya Nabi Muhammad SAW, dan itu sangat menyentuh saya. Kisah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah bilhal, karena kita tahu dakwah ini ada dengan akhlak, ada dengan perkataan, ada dengan tulisan. Dan paling dominan Nabi Muhammad SAW ini lakukan adalah dakwah dengan bilhal atau dengan akhlak. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dia punya satu amalan. Setiap pagi-pagi dia beri makan satu wanita buta Yahudi di pinggiran pasar Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu memberikan makanan kurma, karena dia tahu wanita Yahudi ini giginya sudah tidak punya, maka dia mengunyahkan dulu, melumatkan dulu kurmanya, kemudian disuapkan kepada wanita Yahudi yang buta tadi. Karena kebaikan Nabi Muhammad SAW, wanita Yahudi ini sangat terkesan. Maka dia ingin memberikan kebaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan, wahai anak muda, kamu sangat baik. Tapi saya beritahu kamu, jangan pernah kamu dengarkan yang nama Nabi Muhammad, yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menceritakan keburukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah memisahkan orang tua daripada anaknya, istri daripada suaminya, memisahkan, memporak-porandakan bangsa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan? Ayo, apa yang dilakukan? Apa ya Pak? Jadi kesal ya Pak? Itu kalau kita mungkin kesal ya. Tapi dalam riwayat itu, Nabi Muhammad SAW diam. Tidak menyampaikan apapun kepada wanita Yahudi itu. Dan walaupun dia selalu kalau istilah kita dipersekusi lah. Ya. Jadi wanita Yahudi ini menjelek-jelekan Nabi di hadapan Nabi. Tapi Nabi tetap istiqomah memberi dia makan
Setiap diberi makan pun hal yang sama disampaikan. Istiqomah juga oleh wanita Yahudi yang buta tadi menyampaikan keburukan Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Loh, jadi ketika Nabi SAW wafat, tidak disampaikan dong kebenaran bahwa apa yang dikatakan wanita buta Yahudi tadi itu salah semua. Nabi Muhammad SAW diam, tidak pernah memberitahukan bahwa yang memberi suapan kamu setiap hari adalah aku yang kau jelek-jelekan. Tidak pernah sama sekali. Bayangkan, terkunci mulutnya, tidak disampaikan. Apakah Nabi Muhammad SAW salah? Apakah salah? Nabi Muhammad kau salah. Nabi Muhammad SAW itu menjadi contoh tauladan. Bagaimana itu dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak itu lebih diutamakan daripada dakwah dengan kata-kata, apalagi sampai paksa orang. Kalau tidak ikut kita bunuh dia. Wah, ini sampai ini kalau ini paham-paham ekstremis nih. Oh, yang tidak sepaham dan kita bunuh. Kalau paham-paham seperti ini seperti apa? Kita sudah mengetahui, kita yakini Islam agama yang benar. Ketika orang masuk Islam, beramal Islam, maka dia akan selamat masuk surga. Ketika dia tidak beramal Islam, menurut keyakinan kita ya, ketika dia tidak beramal Islam, maka dia akan kafir dan masuk neraka. Artinya kalau dia mati dalam keadaan kafir, dia masuk neraka. Iblis, dia berjanji akan memasukkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Lalu kita merasa diri paling benar, aku paling benar. Oh, yang tidak sesuai dengan saya, bunuh. Bom dia. Artinya apa? Kita mengikuti langkah-langkah iblis. Kita mau anak cucu Adam semua masuk ke dalam neraka berarti. Apa bedanya kita dengan iblis? Apa bedanya? Sedangkan nabi-nabi mereka berdakwah dengan kasih sayang. Walaupun kafir, mereka tetap berusaha membujuk sampai nanti Allah memberikan ketetapan. Apakah dia dinyatakan dalam kekafirannya atau mereka akan selamat. Tidak pernah memaksakan. Tidak pernah memaksakan. Maka tidak ada nabi-nabi yang memaksakan. Bahkan kalaupun sempat ada kalimat yang seolah-olah memaksakan, langsung ditegur. Karena hidayah itu langsung milik Allah SWT. Maka jangan kita berharap dengan saya dakwah kemudian orang jadi baik. Harus jadi baik. Apalagi seperti itu kan. Oh, ini tidak benar ini. Ini akan menjerumus kepada tadi. Faktor utama yang menyebabkan ukhuwah ini akan tidak terwujud. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Maka ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kisah tadi saya lanjutkan. Ketika Rasulullah SAW wafat, sedangkan wanita tua Yahudi tadi masih tetap dalam kekafirannya, belum mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin Nabi Muhammad SAW tidak gagal. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, diangkat oleh kesepakatan daripada masyarakat Islam Madinah. Maka dia bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, apakah ada amalan Rasulullah SAW yang belum pernah aku lakukan? Maka Aisyah bilang, hampir semua sudah ayah lakukan, semua kayaknya sudah ayah lakukan. Ingat-ingat lagi, tolong ingat-ingat lagi. Maka Aisyah kemudian mengingat, oh ada amalan Rasulullah SAW yang belum pernah ayah lakukan. Apa itu? Memberikan makan, menyuapkan makan kepada wanita Yahudi di pinggiran pasar Madinah. Maka segera Abu Bakar membawa kurma. Datang kepada wanita Yahudi tadi, memberi makan. Karena dia tidak tahu bahwa Rasulullah itu melunakkan dulu itu kurma, baru disuapkan. Dia langsung mensuapkan ke wanita Yahudi tadi. Wanita Yahudi merasa kurma yang dimakan ini tidak seperti biasanya. Maka dia marah, siapa kamu? Kau mau berbuat jahat sama saya? Oh tidak, saya tidak berbuat jahat. Ini bahasa prokemnya sebetulnya. Jadi bukan bahasa hadisnya. Oh tidak, saya tidak berbuat jahat. Saya ini meneruskan, melanjutkan pekerjaan orang yang selama ini menyuapi kamu. Oh, kemana orang itu? Orang itu sudah meninggal. Waduh, berarti kamu juga orang yang baik. Karena kamu orang yang baik, saya nasihati kamu. Kamu jangan yang dekati yang namanya Muhammad. Oh, diceritakan kejelekannya. Ketika itu diceritakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, menangis Abu Bakar, Pak. Saudara-saudara sekalian, menangis Abu Bakar. Kenapa? Maka ketika Abu Bakar menangis, wanita tadi berkata, kenapa kau menangis? Wahai ibu, orang yang kau ceritakan kejelekannya tadi
adalah orang yang selama ini menyuapi kamu setiap hari. Maka berbalik sekarang, wanita tadi menangis. Benarkah? Benarkah orang yang aku ceritakan ini adalah orang yang menyuapi aku? Benar. Maka kalau begitu saksikan, aku akan masuk Islam. Masya Allah. Jadi orang wanita Yahudi buta ini masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Artinya apa? Hidayah di tangan Allah. Kebenaran itu di tangan Allah. Walaupun kita pendakwa yang kalau kita berkata kayak kata-kata kita semua paling manjur, tapi hidayah tetap di tangan Allah. Hidayah bukan milik manusia. Maka kewajiban seorang pendakwa, dia hanya menyampaikan, tidak boleh memaksa. Maka kita tidak boleh merasa diri lebih baik daripada orang lain. Begitu pula ketika kita sudah bersepakat menjadi bangsa Indonesia, yang mana suku-suku sudah bersepakat, faktor utama penghambat ukhuwah ya tadi, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Oh, suku saya lebih baik daripada sukumu. Oh, agama saya lebih baik daripada agamamu. Oh, itu adalah faktor utama penghambat daripada ukhuwah. Inilah dosa pertama yang dilakukan di alam semesta ini. Dan bila mana kita mengikutinya, maka hadis Rasulullah SAW berlaku. Barang siapa mencontoh-contoh suatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Maka orang yang meniru dosa iblis, maka dia akan digolongkan ke dalam golongan iblis. Walaupun dia dengan tanda kutip saya katakan, dia punya status agama Islam, merasa Islam yang paling benar, kemudian menganggap orang lain salah, kemudian membunuh, mempersekusi. Walaupun seperti itu, kita ingat sebelum iblis dilaknat dan diberi cap sebagai iblis, dia juga orang soleh, makhluk soleh. Ingat itu, harus kita camkan itu. Sebelum dia dilaknat, sebelum dia merasa diri lebih baik daripada makhluk lain, dia juga adalah makhluk yang soleh. Ketaatannya kepada Allah luar biasa. Jadi jangan sampai karena kita merasa, oh saya ibadah saya lebih taat daripada kamu, saya punya ilmu lebih tinggi daripada kamu. Hei, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ini ya. Mudah-mudahan kalian sudah tahu ya. Tapi saya ulangi lagi. Iblis itu orang alim, makhluk alim, jin yang paling alim. Punya ilmu luar biasa. Walaupun punya ilmu luar biasa, kalau dia merasa diri lebih baik daripada yang lain, Allah putuskan dari rahmat Allah. Ingat itu, camkan itu. Jadi teman-teman pendakwah, walaupun kita tahu Islam paling benar, kita yakini kebenaran itu, tapi kita harus paham, ada orang lain, ada suku lain, ada agama lain merasa bahwa agamanya juga paling benar. Agamanya benar. Dia merasa Kristen benar, Hindu merasa dia benar. Maka kebenaran bisa berbeda-beda. Karena setiap kita merasa kita benar, tidak ada masalah. Tapi kita bisa bersatu dalam kebaikan. Silakan kita berbeda dalam kebenaran, tapi jangan pernah memaksakan kebenaran yang kita punya kepada orang lain. Kita cukup menyampaikan, selesai. Urusan kita selesai. Baik itu yang Islam, baik itu yang Kristen, baik itu yang Hindu, Buddha, Katolik, atau kepercayaan. Cukup sampaikan. Ketika kita sudah menyampaikan, apapun penerimaan orang itu, maka kita kembali yakini apa yang kita yakini. Tapi bukan berarti karena kebenaran kita berbeda-beda kemudian kita menjadi terpisah. Tidak. Kita bisa bersatu dalam kebaikan. Maka itu bangsa itu menyepakati kebaikan-kebaikan. Sehingga kita menjadi satu bangsa Indonesia yang punya suku lebih kurang 13.000 suku kita. Lebih kurang. Ya. Kita bersatu menyepakati kebaikan untuk menjadi suatu bangsa. Maka faktor utama penghambat ukhuwah ini jangan pernah disuburkan. Harus kita kenali dan jangan pernah kita suburkan. Karena kalau kita suburkan artinya apa? Kita mau mencontoh makhluk terlaknat, iblis. Siapapun kalau kita pakai tip, istilahnya kalau di dalam teori itu namanya kita ingin supaya menyatakan bahwa kita ini orang yang paling benar. Maka kalau kita seperti itu, artinya ya kita
tidak bedanya dengan iblis. Ya. Jadi siapapun yang merasa diri paling benar, maka dia akan melakukan hal-hal yang ekstremis. Kenapa? Karena merasa diri paling benar kan dia akan menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Ya. Maka ini saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah Subhanahu wa taala pandang adalah yang paling bertakwa. Dan kebenaran ini penghakimannya bukan di dunia. Penghakimannya di hadapan Allah. Ya, tapi di dunia kita kan harus kasih tahu yang benar. Iya, kamu boleh memberitahukan sebagai pendakwah apapun agamamu, kau boleh beritahukan kepada orang lain, itu yang paling benar. Tapi yang buka hati seseorang untuk menerima kebenaran bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya kamu yakini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuka hati manusia untuk menerima kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadi hakim siapa-siapa yang bisa menerima kebenaran itu. Bayangkan, saya kembali lagi, iblis yang sudah taatnya ribuan tahun pun, ketika dia melakukan dosa, satu dosa saja, iblis itu hanya satu dosa yang dilakukan. Ingat, hanya satu dosa, merasa diri lebih baik daripada makhluk lain. Dia nggak lakukan apa-apa, hanya merasa itu aja. Itu pun Allah SWT putuskan dari rahmat Allah. Jadi kalaupun kalian merasa paling benar, hati-hati. Kita harus mencontoh bagaimana dakwanya nabi-nabi. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam berdakwah walaupun dia menjadi saksi mata surga ketika menyampaikan surga kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ada yang tidak percaya surga, dia tetap kewajibannya menyampaikan. Begitu pula Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya menyampaikan bagaimana kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kalau tidak ada yang mau, kalau istilah sekarang login, jangan kita paksakan. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dan siapa yang mencari kebenaran, Allah akan buka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan saya dan tuan-tuan, dan semoga kita terselamat dari melakukan dosa sebagaimana yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi, merasa diri lebih baik dari orang lain atau merasa diri lebih baik daripada makhluk lain, sehingga bila mana dosa ini kita tidak lakukan, saya jamin insya Allah kita akan bersatu, karena setiap kita akan memandang kebaikan saudara kita. Kita boleh berbeda dalam kebenaran yang kita yakini masing-masing, tapi kita bisa bersatu dalam kebaikan. Inilah kesepakatan bangsa ini untuk bersama-sama bersatu dalam kebaikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT ampunkan saya atas segala kekeliruan saya dalam menyampaikan. Dan bila mana perkataan saya menyinggung saudara-saudara sekalian ya, saya mohon maaf. Semoga Allah SWT ampunkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.